dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto selama hampir 1 tahun ini, sekitar 10 bulan, saya pikir tidak ada hambatan komunikasi politik dengan siapapun. Ya. Bahwa satu-satunya tokoh politik yang itu cair komunikasinya dengan tokoh politik lain, saya pikir hanya Pak Prabowo ya. Ketika misalnya ada beberapa tokoh politik yang sampai sekarang itu belum tuntas komunikasinya. Saya pikir reshuffle ini tidak dominasi dimensi politiknya tidak terlalu kental, karena memang tidak ada masalah konsolidasi politik yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Misalnya dengan PDIP, walaupun PDIP mengatakan di luar pemerintahan, tapi beberapa kali statement Bu Mega menyatakan bahwa PDIP akan mendukung segala kebijakan pemerintahan Prabowo yang itu terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan itu sangat kentara misalnya di parlemen, di DPR, bahwa kita sangat merasa didukung oleh PDIP dalam setiap rapat-rapat yang itu untuk mensukseskan program-program dari kementerian terkait yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Saya memahami betul misalnya karakter Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin. Orientasinya orientasi hasil, bahwa pasca penetapan anggaran APBN 2026, beliau ingin memastikan tidak ada lagi problem-problem internal yang itu bisa menghambat percepatan dari eksekusi program-program beliau. Misalnya, sesungguhnya kan yang paling menarik dari reshuffle ini adalah pergantian Menteri Keuangan. Kan sebetulnya di awal-awal memang ada masukan dari beberapa pakar, dari beberapa kampus dan tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa dalam konteks majap kan selama ini kan Pak Prabowo dengan paradoks Indonesianya kan mengkritik betul bagaimana arah pembangunan ekonomi yang selama ini ada di Indonesia kan. Bagaimana Pak Prabowo selalu mengatakan berulang-ulang ke depan kita berharap pembangunan kita orientasinya adalah rakyat. Bagaimana kekayaan negara kita ini diakumulasi, diamankan, diselamatkan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita misalnya lihat juga peta globalnya, Pak Prabowo kan kecenderungannya sekarang membangun koalisi ekonomi globalnya ke Cina, ke Rusia, ke BRICS lah kan. Sementara ya kita sama-sama pahami bahwa majap ekonomi Ibu Sri Mulyani kan masih berorientasi pada kiblatnya ke Amerika atau Barat kan. Saya pikir banyak masukan sejak awal yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi belum nyambung dalam track recordnya. Saya pikir reshuffle Kementerian Keuangan ini yang akan membuktikan bahwa apakah Kementerian Keuangan yang baru itu satu frekuensi, satu arah, satu majab dengan apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin dan percaya arahnya ke situ, bukan arahnya yang gosip politik atau intrik-intrik di lingkaran kekuasaan, tidak. Pak Prabowo nggak terpikir lagi itu. Dia terpikir bagaimana program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat dieksekusi. Bagaimana MBG, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana hilirisasi, dan bagaimana yang paling penting selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemarin kan kami diundang, disampaikan bahwa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kekayaan negara kita ini itu keluar sampai 319 miliar US dollar. Oke, baik. Menarik apa yang dikatakan oleh Pak Sugiat ya, mazhab dari Menteri Keuangan sebelumnya ini belum sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin dengar suara dari Pak Hendrawan kalau begitu. Kalau dari analisa partai penyimbang seperti apa? Apakah memang benar dengan adanya reshuffle ini Pak Presiden Prabowo Subianto ingin menyamakan mazhab terutama dengan program-program yang dijalankan ke depannya? Jadi reshuffle ini kita pahami sebagai hasil dari evaluasi total. Karena evaluasi total, maka kita tidak bisa mengatribusi penyebabnya pada satu faktor. Misalnya Profesor Gun-Gun mengatakan politik asosiatif, terus kinerja, atau mazhab. Jadi tentu pertimbangannya multifaktor. Dan multifaktor itu untuk orang per orang bisa berbeda, ya tekanannya berbeda. Tetapi menurut saya kalau kita lihat, sebenarnya dibutuhkan satu reshuffle yang lebih besar ya, lebih menyeluruh. Dibanding hanya 2 kursi kosong atau 5 yang di reshuffle. Karena target-target yang ditentukan oleh luar biasa. Misalnya Pak Prabowo menyampaikan pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian APBN defisit 0, keseimbangan primer harus positif. Sebab kalau tidak, utang kita akan besar pasak daripada tiang, dan seterusnya. Ini dibutuhkan satu winning team yang luar biasa. Ya, itu sebabnya saya merasa Pak Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Dan kalau tadi dikatakan apakah Ibu Sri Mulyani berbeda dengan Pak